Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang tamu jejak sahabat kembali lagi bisa mengudara dan bisa bertemu kembali bersama sobat Villa semua, sobat hijrah semua dimanapun berada. Hari ini di ruang tamu jejak sahabat kita sudah kedatangan tamu kita, Ustadz kita, Ustadz Isyu, Ustadz Imam Suhada Al-Iskandar. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Wilujeng supi Ustadz. Sami-sami. Alhamdulillah. Ustadz, di tengah-tengah kepadatan Ustadz, alhamdulillah mengajar pastinya tentunya masih Ustadz ya, dakwah. mengajar, mengisi dan lain sebagainya. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di ruang tamu jejak sahabat. Alhamdulillah. Tadi gimana Ustadz? Macet Ustadz ya? Bandung seperti biasa macet, tetapi kalau kita semakin belajar, faham ilmu, macet itu justru jadi ladang pahala. Kok bisa Ustadz? Sabarnya jadi pahala. Kemudian kita gunakan waktu macet menunggu itu dengan berzikir. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah dan lain sebagainya. Dan itu gampang banget ya dilakukan ya kalau Sangat misalnya mudah. kita mau pahala yang besar tentunya Ustadz. Betul. Alhamdulillah. Oke. Ini Ustadz, kita balik lagi di ruang tamu. Ustadz, kita bakalan ngobrol di ruang tamu ini tentang seluk-beluk dinamika anak muda Ustadz. Yeah. Kita akan ngobrolin tentang masalah priority dalam beramal. Kita melihat banyak akhir-akhir tahun, beberapa tahun terakhir itu saja, teman-teman kita, sobat-sobat kita yang mulai proses untuk menjadi lebih baik tentunya Ustaz. Ada yang berusaha menjadi lebih baik dan keluar dari instansi ribawi misalnya Ustaz. Yeah. Ada juga yang meninggalkan dunia entertain. Banyak halnya di luar itu Ustaz, teman-teman kita yang dulunya kriminal. Yeah. Ya, ada yang mungkin tidak berhijab dan akhirnya berhijab, dan itu pasti melalui proses yang panjang. Betul. Ustaz. Bukan simsalabim Ustaz. Betul. Nah, ini Ustaz, untuk masalah skala prioritas beramal. Tentunya kan kita masih tetap manusia yang banyak di luar sana tuh banyak pertanyaan nih Ustaz. Yeah. Kayak gini, saya nih masih melakukan kejahatan tapi mau untuk berubah menjadi lebih baik, mungkin ingin melaksanakan sholat. Apakah saya harus menjadi suci dulu baru sholat? Atau saya harus sholat tapi tetap melakukan kejahatan? Nah itu. STMJ ya? Ya, sholat STM. terus, maksiat jalan. Itu. Masya Allah. Gimana solusinya Ustaz? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sobat jejak sahabat dan sobat Villa, sobat hijrah semua. Ahlan wa sahlan. Kita berjumpa lagi di ruang yang sempit, tetapi insya Allah manfaat dan pahalanya besar dan banyak. Insya Allah ta'ala. Berkaitan dengan beramal, setelah kita mengetahui bahwa jalan kebenaran itu adalah ada dengan mengikuti aturan agama Allah dan Rasulnya. Atau mungkin dengan bahasa lain, bagi teman-teman yang baru mulai hijrah. Oke. Kemudian apa sih amalan yang harus dikerjakan, ya? Atau apa yang harus diprioritaskan dari amalan tersebut? That's right. Iya, teman-teman rahimani rahimakumullah. Hijrah ini tidak hanya kita berubah penampilan. Hijrah ini kita tidak hanya mengklaim saja, ya. Satu hari kita mengatakan diri hijrah, selesai, tidak. Tetapi perjuangannya dari mulai kita mengikrarkan diri hijrah untuk sampai ke surga Allah Azza wa Jalla itu panjang perjalanannya dan butuh pengorbanan dan perjuangan yang besar. Dan di antara penguat hijrah kita adalah hendaknya kita semangat dalam beramal soleh. Yeah. Orang Arab mengatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ketika seseorang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, ilmunya tidak dibarengi dengan amal soleh, maka ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Nah, orang yang mungkin dia mulai berhijrah, bahkan mungkin juga dia mulai belajar ilmu agama, ya, duduk di majelis ilmu. Tetapi ketika punya ilmu tanpa amalan, tahu ilmu tanpa diamalkan, ini belum sampai pada titik tujuan dari ilmu tersebut. Sebentar Ustaz, berarti kalau dalam hal ini sia-sia dong? Bisa jadi sia-sia. Lantas kasihan dong orang yang mau jadi baik itu. Sia-sia itu ketika dia tahu ilmunya tetapi tidak mau mengamalkan. Termasuk jangan terbawa perangkap syaitan di mana terkadang setan membisikkan bahwa ente mah jangan dulu beramal. Itu ya. benar Ustaz. Belum baik kok. Iya. Belum suci kok. Iya benar. Atau mungkin ilmunya aja belum ada kok gitu. Iya.
Padahal di sini kita harus terus berusaha untuk menguatkan diri agar untuk beramal itu harus dimulai. Karena kan perubahan itu ada kalau kita memulai. Seperti itu. Maka apapun kondisinya sebenarnya, apapun masa lalunya, hendaknya untuk beramal soleh itu disegerakan. Walaupun mungkin ya masih susah meninggalkan riba. Sholat jangan ditinggalkan. Mungkin masih suka nongkrong dengan teman-teman yang nggak jelas, yang menyeret kepada dosa-dosa. Amal soleh jangan dilupakan. Yang insya Allah Ta'ala ketika seorang hamba dia memulai untuk melakukan amal-amal soleh, ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan dia dari lingkungan yang buruk. Allah menyelamatkan dia dari orang-orang yang salah. Kalau dia mau mulai. Iya, jadi kuncinya dimulai beramal. Dimulai untuk beramal soleh. Apalagi kalau dia sudah tahu dunia hijrah, sudah tahu dunia majelis ilmu. Ini harus lebih lagi semangat untuk memulai beramal. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Kita semua di sini harus berlomba-lomba, bersegera untuk melakukan kebaikan, amal-amal soleh. Juga Allah menyebutkan di surah Al-Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah, cepat-cepat kalian menuju ampunan Allah Azza wa Jalla dan juga surga Allah. Jannah 'arduhas samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin. Surga Allah yang luasnya seluas 7 langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Oke Ustaz, sampai tadi Ustaz, bersegeralah Untuk engkau untuk mendapatkan ampunan Allah dan berarti surga Allah. Allah itu udah tahu kalau kita akan berbuat salah ya. Iya. Makanya keluar ayat itu berarti ya. Betul. Dan kata Rasulullah, kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia, setiap anak Adam itu banyak melakukan salah. Banyak melakukan salah, bukan 1, 2, tetapi lebih dari 10. Banyak sekali. Termasuk saya, ya, termasuk Kang Azri, ya, ataupun yang lainnya, pasti punya kesalahan. Tetapi kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang yang terbaik yang pernah melakukan kesalahan adalah yang mau bertobat, kembali ke jalan Allah. Dan itu yang sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang banyak itu yaitu yang mau bertobat. Ya. Tobat itu adalah segera kembali ke jalan Allah. Ketika bermaksiat, ketika tahu dirinya salah, ya, berlumuran noda, dosa, segera kembali ke jalan Allah dengan cara apa tadi? Maghfirah, minta ampun terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus dimulai. Dan tidak perlu memikirkan, tapi saya masih kotor, tapi saya lingkungannya masih salah, tapi saya. Jangan memikirkan kondisi seperti apa, kotor dan salahnya. Yang penting, ayo mulai untuk mengejar ampunan Allah. Ayo mulai untuk beramal soleh. Insya Allah ini akan menjadi sebab Allah menyelamatkan kita, memudahkan kita untuk taubat. Berarti sebabnya itu kalau kita memulai. Harus memulai. Ya berarti. Nah, Ustadz, dari situ kita akhirnya kan punya insight Ustadz ya. Kalau kita mau berubah itu berarti harus ada permulaan. Nah, permulaannya ini dalam bentuk amal soleh Ustadz. Perilaku apa atau amalan apa yang bisa menjadi trigger agar kita terus istiqomah dan juga terus dalam syariat Allah gitu Ustadz. Barakallahu fiikum. Yang paling pertama itu meluruskan dan membenarkan akidah. Akidah ini tentang keyakinan. Keyakinan berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, keyakinan berkaitan dengan surga dan neraka, akhirat, alam kubur. Ini akidah. Rukun iman berarti. Rukun iman, ya. Rukun iman yang 6. Ini harus kita fahami, ya, kita luruskan akidah kita dalam hal ini. Seperti ketika orang-orang mengatakan Allah ada di mana-mana, ya. Allah ada tanpa tempat, misalkan. Kita perbaiki akidah kita bahwa Allah itu ada di atas langit. Ini harus kita yakini sebagai perbaikan akidah. Allah bersemayam atau beristiwa di atas arasy-Nya, di atas langit sana. Nah, perbaikan akidah ini paling pertama. Kemudian sambil belajar akidah, sambil memperbaiki akidah, juga mulai mempelajari sholat dan mengamalkan sholat. Ini selalu Ustaz, selalu dikaitkan dengan sholat. Ya. Akidah sholat. Ini apa amazingnya sholat Ustaz? Ketika kita mau berubah gitu Ustaz. Masya Allah. Amazingnya sholat itu, Allah berfirman di Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya
wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dan salat itu juga merupakan zikir atau cara mengingat Allah Azza wa Jalla yang besar. Di sini para ulama tafsir menjelaskan bahwa dengan salat, kata Ibnu Katsir di antaranya rahimahullah, seseorang itu dengan salat dia bisa terselamatkan dari perbuatan-perbuatan keji, yang mungkar, dosa-dosa, maksiat-maksiat, pelanggaran syariat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga dia bisa dibantu untuk lebih mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amazingnya salat. Sehingga orang biasa-biasa saja yang soleh saja butuh salat. Orang yang soleh saja butuh salat. Agar dia tetap terjaga ya dari perbuatan-perbuatan salah itu. Apalagi orang yang banyak dosanya. Apalagi orang yang banyak salahnya, berarti, banyak maksiat. Iya, sangat butuh salat. Kita punya histori, berarti sahabat Nabi saja yang memang bermajlis dengan Nabi dan menjaga salatnya, memang ada beberapa yang memang terjerumus ke dalam perbuatan kesalahan ya. Apalagi kita yang nggak pernah bermajlis dengan Rasul, berarti gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh saja butuh salat, orang ahli ibadah saja butuh salat, orang berilmu saja butuh salat. Apalagi yang nggak soleh, yang malas ibadah, yang nggak punya ilmu agama, sangat butuh dengan salat. Maka kata Imam Abu Aliyah rahimahullah, kalau seseorang ingin benar salatnya, ingin terasa manfaatnya yang tadi, dia harus memiliki 3 hal pokok. Yang pertama, ketika salat dia harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ini maksud daripada salat yang mencegah dari keji dan mungkar itu. Betul. Pertama harus ikhlas. Jadi bukan salat karena ya iseng-iseng, ada waktu kosong mending salat atau ikut-ikutan teman, enggak. Betul-betul harus ikhlas, mengejar ridha dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua harus ada khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita salat, rasa takut itu harus dihadirkan. Gitu. Takut dengan azab Allah, takut dengan hukuman dari Allah, takut dengan neraka yang panasnya 69 kali lipat ya daripada panasnya api dunia. Harus ada rasa takut. Yang ketiga, ya, harus berusaha terus zikrullah, mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 hal ini ada dalam salat kita, ikhlas ya, khasyah, rasa takut kepada Allah, dan zikir, selalu mengingat Allah, maka salat akan terasa manfaatnya sangat besar tadi, menjauhkan kita dari kekejian, kemungkaran, ya, seperti itu. Siapapun dia, kegiatannya, aktivitasnya, salat tetap harus dijaga. Nah, ini masalah menjaga salat, Ustaz. Apa ganjaran bagi orang-orang yang menjaga salat, Ustaz? Selain tadi ya, sangat-sangat banyak ya. Dan orang yang menjaga salat ini, dia dijamin selamat dan bahagianya dunia akhirat. Contoh misalkan ketika Rasulullah mengatakan, siapa yang selama 40 hari dia bisa menjaga takbiratul ihram salatnya. Ini sudah pada posisi salat yang istimewa. Berusaha menjaga dapat takbiratul ihram. Jadi bukan ahli masbuk ya. Selama 40 hari dia bisa mendapatkan takbiratul ihram di salat-salat wajib, maka dia, kata Rasulullah, dijamin akan selamat dari 2 mara bahaya besar. Apa itu? Yang pertama, sifat kemunafikan. Yang kedua, siksa neraka jahanam. Luar biasa kan? Ya, dia akan selamat dari kemunafikan dan selamat dari siksa neraka jahanam. Dan orang yang menjaga salat tidak hanya di dunia, di akhirat lebih-lebih lagi, dia akan selamat dari neraka. Yang kalau kita buka Al-Mudaththir ya, Kang, di sana ketika ditanya penduduk neraka, apa sebab terbesar mereka dilemparkan ke dalam neraka? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, dulu di dunia kita tidak mengerjakan sholat. Berarti itu ayat, dan itu dijawab oleh orang-orang Islam berarti ya? Ya. Dan tidak menjaga sholat gitu. Ada orang Islam yang tidak menjaga sholat, ada juga orang kafir. Yang pasti secara umum ahli neraka itu mereka menyesal. Kenapa? Di antaranya gara-gara ketika hidup di dunia tidak sholat, gitu. Tidak mengerjakan sholat. Seperti itu. Maka benar ucapan para ulama rahimahullah ta'ala ketika mereka mengatakan, kalau ingin hidup kita sukses, sholat kita harus lebih dulu sukses. Kalau ingin semua bidang atau aspek kehidupan kita di dunia ini baik,
Sholat kita terlebih dahulu harus diperbaiki. Dengan Iya. bahasa lain, jangan mimpi lah. Pengen sukses, pengen Oke. berhasil, Iya, pengen benar, Ustaz. nyaman, pengen tenang, pengen enak. Kalau ternyata sholatnya ancur-ancuran, amburadul. Ya. Iya benar. Saya baca artikel Ustaz, kalau misalnya Gunda para ulama kita dahulu ketika memang ada masalah itu mereka sujud dan ruku gitu Ustaz ya. Betul. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kana ba'du salaf yas'alullah fi salatihi kulla hawaijih. Apa Ustaz? Adalah dahulu para pendahulu kita yang soleh, as-salafus soleh, mereka terbiasa membawa kebutuhan-kebutuhan mereka ke dalam sholat. Jadi misalkan mereka punya kebutuhan duniawi. Itu dibawa ke dalam sholat. Untuk apa? Untuk mereka minta solusinya, minta bantuannya kepada Allah di dalam sholat. Sampai kata Ibnu Rajab, hal semacam garam untuk adonan masakan, itu dibawa ke dalam sholat, dimintakan kepada Allah. Ya, tali untuk mengikat hewan peliharaan, itu dibawa ke dalam sholat, dimintakan kepada Allah. Dan ini terpuji. Ya. Ini bukan orang-orang yang ketika sholat memikirkan dunia. Bukan. Dan bukan hal tabu, tapi bukan. Dia membawa kebutuhannya ke dalam sholat untuk minta solusi dan minta bantuannya kepada Allah. Dalam hal ini berarti perkara tauhid pastinya. Perkara tauhid. Tidak berharap kepada dulu makhluk. Ya. Betul. Ya. Mengharap hanya kepada Allah gitu. Nah. Jadi sholat ini betul-betul satu media yang sangat besar dan mulia bagi seorang hamba Allah yang soleh untuk dia memecahkan segala permasalahan hidupnya, duniawi ataupun ukhrawi. Minta sama Allah, berdoa sama Allah, setelah itu baru kita ikhtiar, berusaha. Ini tawakal yang sempurna. Dan itu mulia, Ustaz ya? Sangat mulia. Para sahabat pun seperti itu ya? Iya, para salafus saleh seperti itu.